Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ahmad Nur Soleh, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 2 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2024. Hari ini Kamis 30 Januari 2025, saya siap melaksanakan UKM PPG tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak, atas rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali hari ini dengan Pak Soleh dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masuk pada pembelajaran yang ke-8, yakni tentang peduli lingkungan. Sebelumnya Mas Soleh absen dulu ya. Hari ini masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Baik, kita awali dengan berdoa bersama. Semoga pertemuan kita menjadi barokah dan kita meraih ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Untuk doa tolong dipimpin ketua kelas. Ya, silakan Nino. Nih doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan pembelajaran melalui slide. Minta tolong kepada Mas Jaisu untuk menyiapkan. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk tugas-tugas yang kemarin sudah Pak Soleh evaluasi, sudah Pak Soleh lihat, dan Pak Soleh sudah mengetahui sampai mana tingkat kemampuan kalian. Nah, untuk mengajinya juga seperti itu. Di rumah mengaji semua ini ya? Alhamdulillah, karena kemampuan bahasa kalian itu sudah meningkat. Ya, seperti yang tadi Pak Soleh sampaikan, kita masuk pada materi bab ke-8, yaitu judulnya apa? Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan melihat tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian lingkungan dan jenis-jenisnya. Yang kedua, menjelaskan konsep Islam tentang peduli lingkungan. Dan yang ketiga, menganalisis manfaat menjaga lingkungan dengan benar. Ya, bagaimana kira-kira bisa dipahami? Bisa. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ada dua gambar di sini. Dari dua gambar ini, kira-kira gambar mana sih yang kalian suka? Dua ya? Sama masalah juga. Kenapa nomor 2? Pintar kalian, karena gambar nomor 2 menunjukkan lingkungan yang bersih. Kalau nomor 1 kotor, pasti juga kita semua nggak suka ya. Ya, baik, kita lanjut. Nah, ini dia ayat Al-Quran
ayat 56. Baik, Pak Soleh akan mencoba membaca, nanti gantian kalian ya. Ya, silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha waj'alhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, gaya ini anak-anak, kita belajar bahwasanya kita disuruh untuk menjaga lingkungan. Ya, sekarang siapa kira-kira yang mau untuk membaca? Oh ya, jangan tangan. Ayo Meta. Ya, yuk diawali basmalah dulu Meta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Meta. Ya, bagus ya bacaannya ya. Sekarang satu lagi, masalah maunya laki-laki. Ah, ini kali tadi. Ayo coba. Ya, bismillah dulu. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Zaki. Ya, Alhamdulillah memang semakin bagus ya baca Qurannya ya. Sekarang coba dibaca artinya. Siapa ya? Wakil ketua. Rivo. Yuk silakan artinya. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah berdekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ya. Jadi di sini dijelaskan anak-anak bahwa kita jangan sampai melakukan kerusakan di bumi karena sudah diciptakan dengan baik. Ya, betapa sayangnya Allah sama kita sehingga kita dikaruniakan bumi ini. Ya, sehingga tugas kita apa? Menjaganya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang Pak Soleh punya pertanyaan. Ya, silakan dijawab ayo. Yang pertama, tahukah kalian apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini? Ayo, apa kira-kira? Nah, ini ada angkat tangan ini, gini coba. Untuk menunjukkan kebesarannya. Untuk menunjukkan kebesarannya, tepuk tangan. Ada lagi, terakhir, ada lagi. Oh ya, masih berpikir mungkin ya. Kita lanjut, yang kedua. Kalau alam dan lingkungan ini kotor dan rusak, yang rugi siapa kira-kira? Ya betul sekali, kita semua yang rugi anak-anak. Jadi anak-anak, Allah menciptakan alam semesta ini. Betul tadi yang pertama untuk menunjukkan kebesarannya, menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan keagungannya. Ya, selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan kita semua sebagai umat manusia. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah sudah diberikan lingkungan yang sebegitu luas, begitu indah. Ya, sebagai bentuk rasa syukur kita, maka kita harus menjaga lingkungan ini ya. Ya, supaya apa? Hati kita menjadi tenang, pikiran kita pun tenang, ibadah juga tenang. Kalau lingkungannya bersih, betul atau betul? Sama seperti lagu yang ini, perhatikan. Kita nyanyi sama-sama yuk.
Alhamdulillah. Jadi kalau lingkungan sehat, hati kita jadi senang, ibadah juga jadi tenang. Baik anak-anak, selanjutnya silakan kalian simak materi video berikut ini. Assalamualaikum anak soleh-solehah. Gimana kabar kalian? Salam sehat dan tetap semangat belajar. Jumpa kembali dengan Pak Soleh. Hari ini kita belajar tentang apa ya? Ya, kita akan belajar tentang peduli lingkungan. Yuk kita kenalan dulu dengan lingkungan dan jenis-jenisnya. Lingkungan itu mencakup semua yang ada di sekitar kita dan menopang kehidupan baik dari unsur hidup maupun tidak hidup. Nah, jenis-jenis lingkungan terbagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan biotik yang merupakan lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, lingkungan abiotik yang terdiri dari tanah, air, udara, dan iklim. Selanjutnya, kita belajar konsep Islam tentang peduli lingkungan. Dalam Islam, peduli lingkungan merupakan sebagian dari tanggung jawab seorang muslim sebagai khalifah di bumi, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Islam mengajarkan bahwa alam adalah amanah dari Allah SWT yang harus kita jaga dan dimanfaatkan dengan bijak. Rasulullah menyatakan pentingnya menjaga kebersihan, tidak merusak lingkungan, dan memanfaatkan sumber daya secara baik. Menjaga lingkungan tidak hanya sebagai tanggung jawab saja, tapi juga sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan bentuk rasa syukur. Nah, bagaimana menerapkan sikap peduli lingkungan? Bisa kalian terapkan dengan hal di bawah ini. Yang pertama, menjaga kebersihan sebagai sebagian dari iman kita tanamkan dalam hati kita. Kemudian, mengelola sampah dengan bijak, mengurangi penggunaan plastik, menghemat penggunaan sumber daya alam, melakukan penghijauan, dan jangan lupa senantiasa bersyukur dengan nikmat alam dan lingkungan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, anak-anak, itu tadi sedikit materi tentang lingkungan. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, setelah menyimak materi tadi, ya, bagaimana sudah semakin jelas tentang bagaimana konsep peduli lingkungan menurut ajaran Islam? Bagus. Sekarang Pak Soleh akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya, 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok cakap, kedua kelompok layak, dan ketiga kelompok berkembang. Nah, nanti masing-masing ini akan dibagi lagi menjadi 2. Jadi kelompok cakapnya ada 2, begitupun yang lain. Jadi total ada berapa kelompok? 6 kelompok, betul sekali. Selanjutnya, nah ini dia tugas masing-masing kelompok apa ya Pak? Ini dia. Untuk kelompok cakap, tugasnya adalah membuat cergam. Apa cergam? Cerita bergambar tentang sikap peduli lingkungan. Ya. Kemudian kelompok layak membuat konsep atau mind mapping tentang materi peduli lingkungan. Jadi kelompok berkembang itu menjodohkan kartu yang berisi masalah-masalah lingkungan dan solusinya. Ada 2 macam kartu nanti, ya. Ada masalah-masalah dan ada solusinya. Silakan dijodohkan, ditandakan kepada kertas karton. Sudah Pak Soleh siapkan. Baik, semuanya sudah siap untuk berkarya? Sudah. Nah, tepuk tangan dulu untuk kalian. Baik, Pak Soleh, bagikan lembar kerjanya ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Konsep lingkungan seperti apa yang mau digambar, ya, atau mau dibuat peta konsepnya. Ini, ya. Yang 2 ini yang menjodohkannya dia. Ya. Baik, ini kartonnya.
Yang lain menyimak ya, diperhatikan. Karena suaranya, yang lain menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dan kelompok akan menceritakan surat yang berisi ayo menjaga lingkungan. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Demikian presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Ini bukan. Ya, itu bagus. Anak-anak jangan lupa ya, kita memulai presentasi salam dulu, kemudian kami dari kelompok, misalnya kelompok layan atau kelompok kamu boleh ya, akan mempresentasikan tentang apa jelas. Selesai juga begitu. Demikian presentasi dari kelompok kami ditutup dengan salam. Ini katanya sudah cukup bagus ya. Dan ya tentang peduli lingkungan, tentang ada ayatnya juga. Oke? Ya, baik. Selanjutnya cergam yang kedua, silakan maju. Baik, bisa dimulai ya. Yuk, 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa? Dilarang, bang. Ya, cukup ya demikian. Presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, di sini ceritanya adalah tentang dilarang membuang sampah di sungai karena tadi mengakibatkan kotor, mengakibatkan banjir dan lain-lain. Ya, bagus. Kelompok berikutnya. Baik, selanjutnya untuk kelompok main mapping. Yang pertama dari kelompoknya Delisa. Oke, silakan maju. Semangat ya. Ya, ya, ya. Oke. Silakan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami membuat peta konsep yang berjudul menjaga lingkungan. Yang pertama ada jenis sampah. Jenis sampah itu ada dua. Yang pertama sampah organik, sampah yang berasal dari bahan-bahan alami. Sedangkan sampah anorganik berasal dari bahan-bahan non hayati. Contoh sampah organik yaitu sisa makanan, kotoran hewan. Dan contoh sampah anorganik yaitu plastik, kertas, dan plastik. Sampah anorganik juga ada dampak negatifnya loh. 1. Menyebabkan masalah kesehatan. 2. Menyebabkan masalah lingkungan. 3. Menyebabkan masalah bagi makhluk hidup lainnya. Dampak negatif sampah organik. Dampak positif dampak negatif.
sebagainya. Tentang penjelasannya juga lengkap sekali ya. Bagus. Baik, untuk kelompok konsep berikutnya silakan Denis dan kawan-kawan maju. Ya, jangan lupa sebelum ditutup salam demikian presentasi. Oke, siap? Siap ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok wisata ingin menunjukkan takdir tentang konsep peduli lingkungan. Ada dua, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan, dan dibedakan menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Cara merawat lingkungan yaitu membuang sampah pada tempatnya, mengelola sampah organik, dan mendaur ulang sampah. Fungsinya memisahkan sampah, menerapkan prinsip 4R dan menanam pohon. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semua. Ya, jadi sebentar di kelompok main HP yang kedua ini menjelaskan tentang lingkungan alami, lingkungan buatan dan dampak kerusakannya ya. Sudah cukup bagus ya karyanya. Oke, luar biasa. Selanjutnya kita masuk kepada kelompok berkembang yang menjodohkannya itu sudah siap ya? Siap. Dari kelompoknya Raffi dan teman-teman guru silakan maju. Bisa langsung dimulai? Ya. Yang lain bisa diperhatikan ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, ini dia kartu masalah dan solusi dari kelompok berkembang yang nomor 1. Ya, sudah sesuai menjodohkannya permasalahan dengan solusinya. Oke, bagus sekali. Selanjutnya kelompok yang terakhir. Ya, ini kelompok yang terakhir. Yuk, maju, maju. Silakan. Coba yang lain tenang coba. Kelompok 1, 2, 1. Baik, tenang ya. Kita lanjutkan presentasinya. Silakan kelompok yang terakhir 1, 2, 3.
solusinya. Sudah tepat ya menjodohkannya? Ya baik, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Setelah Pak Soleh lihat evaluasi hasil kerja kalian, hasil berkarya kalian, ya semuanya cukup bagus, berkelompoknya cukup bagus, kerjasamanya cukup bagus, ya. Cuma mungkin ada evaluasi itu di bagian presentasi, ya. Kadang kalau presentasi masih kurang percaya diri, agak malu-malu, kadang ada sedikit bercanda, ya. Tapi sedikit sekali. Selebihnya kalian semua sudah menunjukkan pendekatan yang bagus. Tepuk tangan sekali. Sekarang kita masuk pada perhatian kesimpulan. Baik, Mas Soleh minta salah satu untuk menyimpulkan. Siapa yang kira-kira? Oke, Delisa. Coba bagaimana kesimpulannya belajar hari ini, Delisa? Jadi Pak Soleh, kita tuh harus benar-benar menjaga lingkungan banget karena banyak orang yang membuang sampah sembarangan dan menyebabkan kerusakan lingkungan seperti mencemari udara, air, dan tanah. Sesuai riwayat hadis Al-Bukhari, sesungguhnya kebersihan sebagian dari iman. Ya, tepuk tangan untuk Delisa. Baik, jadi tadi anak-anak, ya, memang kita harus selalu menjaga lingkungan. Ya, kita manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah itu apa? Betul, pemimpin. Manusia sebagai khalifah di bumi harus menjaga keseimbangan, tidak merusak alam, tidak mencemari udara, ya, ataupun merusak habitat hewan dan tumbuhan. Lingkungan yang bersih dan sehat tidak hanya menjadi tempat yang nyaman, tapi juga sebagai bukti rasa syukur kita dan bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Dan menjaga lingkungan bukan sekedar kewajiban sosial, tapi juga sebagai bentuk ibadah dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana, siap untuk menjadi orang-orang yang selalu menjaga lingkungan? Alhamdulillah, kita lanjutkan. Nah, di bagian ini Pak Soleh punya oleh-oleh untuk kalian. Mau? Apa yang kira-kira oleh-olehnya? Ada yang tahu? Apa ya? Tahu ya? Ini dia oleh-olehnya. Ya, aktivitas di rumah tentang peduli lingkungan. Nah, di sini ada banyak sekali aktivitas sehari-hari yang bisa kalian lakukan di rumah, ya. Nanti kalian bisa memberikan checklist apakah kalian selalu untuk melakukannya atau jarang atau tidak pernah melakukannya, ya. Di checklist sesuai dengan kebiasaan kalian sehari-hari. Selain itu, mintalah catatan kepada orang tua untuk masing-masing isiannya. Jadi silakan berkolaborasi dengan orang tua di rumah tentang sikap sehari-hari menjaga lingkungan. Bagaimana, siap? Nah, ini Pak sudah bagikan. Nanti bisa dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya, Mas Repot tolong bantu bagi yang belakang. Ya, tolong dibagi di sebelah sini. Ya, jadi anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang peduli lingkungan. Anak-anak, peduli lingkungan tidak sekedar kata-kata, tidak sekedar ucapan, tapi tulus dari dalam hati kita wujudkan dalam perbuatan sebagai wujud rasa syukur, rasa peduli, ya, kita sebagai manusia yang senantiasa mengharapkan ridho Allah, karena Allah akan ridho kepada orang-orang yang mencintai bumi ini. Betul apa betul? Jadi mari bersama-sama kita laksanakan kepedulian lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu peduli, ya, dan selalu menjaga lingkungan kita sehingga hati kita tenang, ya, pikiran kita senang, ibadah pun menjadi tenang. Alhamdulillah. Ya, Nana, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai dari awal sampai akhir. Kalian semua luar biasa, tepuk tangan. Kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Ya, jangan lupa tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Maksudnya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.